Oh my God, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months, but every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so cool. Oh my God, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. This already happened once, and it's already been 3 months, but every time I see you my heart goes, and I can't seem to make it stop. Try to keep it all so cool. Bapak Ketua Komite Saktinal Datuk Bandar Basah, yang terhormat Bapak Samsul Bahri selaku tokoh masyarakat. Selanjutnya Bapak dan Ibu rekan-rekan guru dan teristimewa kepada Ananda kami yang kami banggakan. Puji setinggi syukur, marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, tidak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada suri tauladan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak menjadi orang-orang pilihan yang mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan sosialisasi pemetaan aset SMA Negeri 2 Lubuk Sekaping. Kegiatan ini saya awali dengan sebuah pantun. Langit galok hujan rinai, balari amak mangke baju, sabalun acarako kita mulai, labih rancak kita baca, basmalah terlabih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dua pantun saya. Pai baburu mendapek ruso, ruso dijual ka pasar baso. Selamat datang hadirin kasadoyo, selamat basuo di sekolah Kitoko. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Alpiandra SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erlindawati. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk diberkatinya acara kita pada siang hari ini, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Alfiandra SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan sosialisasi aset kita pada siang hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Rahim, pada hari ini kami segenap keluarga SMA Negeri 2 Lubuk Sekapi, orang tua, serta komite dan tokoh masyarakat melaksanakan kegiatan sosialisasi aset pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini menjadikan manfaat dan keberlangsungan usaha dalam menjalankan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya hidayah-Mu agar kami mampu mengemban amanah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab pendidikan di SMAN 2 Lubuk Sekapi ini. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan kami, mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berikanlah kami karunia, bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk mendidik anak-anak kami dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tampak benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tampak salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah ya Mujib, Engkau Maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kalimat dan kehormatan diucapkan kepada bicara sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, adapun acara hari ini yaitu sosialisasi pemetaan aset sekolah SMA 2 Lubuk Sekapi. Ini gunanya atau manfaatnya nanti adalah memetakan apa saja aset-aset yang ada di sekolah ini. Kami berharap dengan adanya pemetaan aset ini nantinya untuk kedepannya nanti SMA 2 semakin maju ke depannya dan aset yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian semoga acara ini berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti, dan kita semuanya mendapatkan pengetahuan dan juga bahwa pendidikan sekarang itu selalu mengutamakan berpihak kepada murid. Jadi diharapkan nanti untuk CGP bisa memberikan contoh teladan kepada guru-guru yang lain dan juga menularkan ilmunya apa yang didapat hari ini
bisa ditularkan kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi mungkin itu saja. Banyak maaf kalau ada yang salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Ketua Komite, Bapak Syafrinal Datua Bandaru Basah. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, dengan tidak pesan-pesannya mari kita menjadi puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur atas nikmat. Terima itu selawat dan salam dan kita ajarkan kepada yang kau kan tak perlu direkam. Sallallahu alaihi wasallam ucapkan lafaz Allahumma Jadi kita harus berhati-hati dalam membaca asal ini supaya ke depan itu jangan bantu, jangan kacau kita sampai kemudian. Tolong ikuti, biasanya ada tuh penakar-penakar apa itu masalah aset ini, atau ikuti. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam masalah hak sosialisasi aset ini supaya di lagi betul-betul rapi dan bisa dibaca oleh semua orang. Bukan untuk dimulai orang lain ditayangkan ini dia sudah ngerti. Nah, itu yang kita perlu sampaikan. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada kita bersama. Tentu kita mendukung bagaimana kemajuan kesempatan depan karena itu lebih maju lagi. Itu beberapa hal dan salah dan yang kami mohon maaf dan kami jari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Samsul Bahri. Baiklah hadirin semuanya, kita akan masuk ke kegiatan inti kita tentang sosialisasi pemetaan aset SMA Negeri 2 Lubuk Kabin. Pada kegiatan awal ini, saya sendiri yang akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kegiatan ini dilatar belakangi salah satunya adalah sebagai tugas kami 4 orang guru penggerak, saya Resli Hidayati Fitri, Ibu Kamilina Mawati, lalu Ibu Kamindawati dan Bapak Alfiandra sebagai wujud dari aksi nyata modul 3.2 yang sudah kami pelajari. Di sini kita langsung nanti melihat sejauh mana potensi atau aset sekolah yang kita miliki. Maka diawali dulu dengan memahami apa saja itu aset yang ada di sekolah. Interaksi antara makhluk hidup, yaitu biotik dan unsur tak hidupnya, abiotik, sehingga nanti menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik ini berupa kepala sekolah, guru, murid, staf kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, komite, tokoh masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam faktor abiotik? Yaitu keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samsul tadi, ya kita sangat luar biasa asetnya dengan lingkungan alam yang mendukung. Berikut, mengapa kita harus mengetahui aset yang ada? Karena kita perlu membuat program maupun tindakan pendekatan berbasis dengan aset atau kekuatan yang kita miliki. Ya. Kenapa? Karena ini bisa sebagai dasar atau paradigma atau cara pandang dari inquiry apresiatif, di mana setiap orang punya inti positif yang bisa berkontribusi untuk keberhasilan. Jadi kalau kita melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang kita miliki, itu cenderung akan bisa berhasil dibandingkan dengan kita tidak punya kekuatan. Selanjutnya,
dalam sebuah komunitas sekolah, terutama di SMA 2. Ada 7 aset. Yang pertama modal manusia, yang kedua ada modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Modal manusia mencakup adanya sumber daya manusia yang berkualitas, ya. Apakah gurunya, stafnya, pimpinannya, murid. Lalu ada pemetaan modal dari individu itu. Bisa dari segi pengetahuannya, kecerdasannya, keterampilan setiap warga sekolah. Misalnya tahun ini berapa orang guru yang di SMA 2 yang sudah S2 atau yang sudah berhasil menerbitkan sebuah buku. Ini termasuk sebuah modal. Yang ketiga adalah kecakapan dalam memimpin. Kecakapan seseorang dalam mengelola usahanya atau kewirausahaan, kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian dalam bidang seni, olahraga maupun teknologi. Selanjutnya modal sosial. Modal sosial berupa norma, aturan ataupun kepercayaan dan adanya jaringan atau networking. Nah, di sini kita memanfaatkan bagaimana hidup berdampingan dengan aspek kepemimpinan, bisa saling bekerja sama di sekolah ini, saling percaya dan merasa memiliki masa depan. Kita mau SMA 2 ini seperti apa ke depannya. Nah, seperti yang diceritakan tadi dari awalnya masalah tanahnya, dan sekarang kita sudah bisa melangkah lebih maju. Bisa ini contohnya dalam bentuk asosiasi atau hubungan baik secara antar individu maupun nanti institusi yang terkait di sekitar sekolah. Selanjutnya modal politik. Ini berkaitan dengan aktivitas demokratis dan tatanan politik praktis. Berkaitan juga dengan kekuasaan dan kebijakan untuk mencapai kepentingan. Dan sekolah harus membuat kebijakan atau keputusan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Berikut ada modal agama dan budaya. Nah, di sini kita tidak terlepas dari mengintegrasikan perilaku individu dalam komunitas ini berupa moral sosial yang bukan hanya berhubungan dengan kepercayaan, tetapi juga bagaimana berperilaku dan amalan dalam agama yang kita anut. Yang kedua, kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik berupa hasil, ide atau gagasan. Selanjutnya, pemetaan ini tentu akan menentukan kegiatan ataupun ritual keagamaan, kebudayaan yang bisa kita lakukan di sekolah. Berikut modal fisik. Nah, di sini ada berupa infrastruktur atau sarana prasarana. Lalu ada juga bangunan yang bisa digunakan untuk kelas ataupun lokasi. Dan kita juga sangat luas ya dan beragam. Berikut modal lingkungan alam. Nah, ini satu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Ini seperti bumi, air, udara yang bersih. Ini adalah aset sekolah kita. Atau mungkin daerah lain yang ada lautnya, taman ataupun danau. Berikut adanya tanah atau lahan yang bisa digunakan untuk berkebun. Ya, kalau misalnya daerahnya itu dia mempunyai danau, bisa untuk membuat empang atau mungkin melakukan peternakan untuk siswanya. Terakhir ada modal finansial. Nah, modal finansial tentu tidak bisa terlepas dari semua kegiatan yang kita lakukan. Ya, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuklah di sini ada tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak seperti yang disampaikan tadi, hibah, gaji serta sumber pendapatan internal maupun eksternal. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian mungkin pengantar dari saya tentang aset dari sebuah sekolah. Selanjutnya akan diminta kepada Ibu Camelia untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan aset-aset ini yang sudah ada di sekolah kita. Nanti kami juga akan mengharapkan masukan ide dari Bapak dan Ibu yang bisa ya kita lakukan berhubungan dengan aset yang sudah kita miliki. Kepada Ibu Camelia dipersilakan.
kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian dari Anda, tadi sudah disampaikan tentang aset, yaitu ada 7 disampaikan oleh Bu Resti. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai aset yang ada di SMA 2 dan juga pemanfaatannya. Ini akan ada 7, nanti saya hanya menyampaikan 2, kemudian Pak Alfi, Bu Linda, dan diteruskan terakhir oleh Pak Alfi. Baiklah, aset yang pertama yang dimiliki oleh sekolah SMA 2 yaitu aset manusia atau modal manusia. Aset yang dimiliki sekolah itu pertama kepala sekolah. Kepala sekolah itu berijazah S2 dan juga sebagai pengajar praktik di program guru penggerak. Kemudian dia juga sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun menjadi kepala sekolah. Kemudian untuk pemanfaatannya mampu mengelola sekolah dengan baik. Terusnya aset yang dimiliki sekolah adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang dimiliki oleh SMA 2 itu berijazah S1 dan S2 serta sudah memiliki sertifikasi pendidik. Pemanfaatannya itu mampu melayani dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dengan adanya berpengalaman juga dengan berjasa S1 dan S2 diharapkan nanti guru-guru dapat melayani dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seterusnya tenaga kependidikan dan satpam yang sudah berpengalaman. Pemanfaatan asetnya itu mampu melayani semua warga sekolah dengan baik. Seterusnya komite, kita punya komite dan orang tua murid. Kemudian untuk pemanfaatan asetnya adalah mampu bekerjasama dengan sekolah untuk mengadakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terakhir mungkin ini tidak tersebut tadi, itu murid bukan aset sekolah juga. Itu lupa tercantum. Itu dengan adanya murid diharapkan nanti sekolah bisa membuat program yang berpihak kepada murid dan menjadikan murid nanti menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik yang dimiliki sekolah ada beberapa yang disampaikan oleh Bu Resti. Itu yang pertama disampaikan juga sama Pak Samsul tadi. Ada gedung kelas. Kemudian kalau gedung kelas itu pemanfaatannya untuk tempat belajar. Kemudian ada labor TIK dan labor IPA, itu pemanfaatannya bisa tempat belajar dan juga untuk melakukan eksperimen. Kemudian ada musola, itu tempat beribadah. Kemudian ada kantin, tempat makan dan minum, bisa murid ada guru. Kemudian ada kopsis, itu tempat menjual atau membeli alat-alat tulis. Kemudian ada ruang BK, tempat konsultasi murid. Kemudian ada ruang majelis guru, tempat beristirahat atau menyimpan dokumen-dokumen guru dan murid. Kemudian ada ruang kepala sekolah dan ruang pertemuan kepala sekolah. Itu bisa tempat beristirahat, bekerja dan menjamu tamu kepala sekolah. Kemudian ada ruang TU yang pemanfaatannya itu tempat pengelolaan arsip sekolah. Yang terakhir, bukan terakhir ini ya, gudang itu tempat penyimpanan alat-alat sekolah dan masih banyak lagi sarana sekolah yang lainnya seperti tempat wudhu, WC, segala macamnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya mungkin disampaikan oleh Bu Linda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, kata-kata penghormatan kita tumpahkan ke pembicara terlebih yang dahulu. Jadi untuk modal aset berikutnya itu adalah modal agama dan budaya. Nah di SMA 2 Lubus Kaping, modal aset yang ada dimiliki oleh sekolah itu modal agama, itu adalah kegiatan rohis yang selalu kita berikan wadahnya kepada siswa. Selanjutnya kultum, kegiatan yang rutin setiap Jumat itu dilaksanakan oleh siswa. Ada juga pesantren Ramadan, ya juga kita berikan juga kegiatan tersebut di bulan Ramadan. Selanjutnya kegiatan Hari Besar Agama Islam berupa Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Islam. Itu juga termasuk salah satu modal aset dari agama.
Dan sekarang juga baru 3 minggu ya kalau nggak salah ya Bu ya, untuk pelaksanaan wirid remaja. Itu termasuk juga modal agama. Yang mana pemanfaatannya adalah untuk meningkatkan keimanan murid dalam beragama dan ketaatannya dalam beribadah. Nah, selanjutnya modal budaya. Nah, di modal budaya ada SMA 2 Lubus Kaping membuat wadah untuk siswa-siswi kita yang mempunyai potensi ataupun bakat melalui ekstrakurikuler. Nah, yang mana ekstrakurikuler yang ada itu Randai. Kebetulan nih modal manusianya ada di dalam itu Pak Fahmi. Makanya kita manfaatkan modal manusianya itu Pak Fahmi sebagai pembina eskul Randai. Nah, juga ada eskul silat. Nah, kebetulan juga kita guru olahraga kita juga ada silat, sehingga juga kita adakan. Ada juga eskul tari. Nah, itu juga kita buat kegiatannya seperti itu. Dan juga eskul yang lainnya. Sebenarnya banyak eskul yang ada selain yang 3 ini. Nah, tujuannya apa? Tidak. Ada apa? Kebetulan Pak, ya yang kita undang adalah orang tua siswa kita. Ini penerima beasiswa juga yang kita bantu. Bahkan mereka ini siswi kita ini adalah juara umum waktu kelas 10 dan kelas 11 kemarin, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebesar 1.850.000. Makanya kita undang, kenapa? Karena ini termasuk orang modal, termasuk kategori orang modal manusia. Tapi kita mempunyai potensi siswa kita juga apapun nantinya dihargai dari prestasi siswa kita di provinsi. Dan juga bagi siswa kami yang memang kategori yang kurang mampu dari segi ekonomi, juga kita berikan rekomendasi kepada siswa untuk mendapatkan beasiswa dari Basnas Provinsi. Dan Anda sudah hadir juga di sini. Tadi kita lupa mengenalkan Pak, yang sengaja kami undang orang tuanya karena ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kita dari SMA 2 ternyata modal manusia kita luar biasa terhadap murid. Terima kasih sekali. Masih adakah Bapak dan Ibu sebelum masih ada Bapak? Pak Romi? Baiklah Bapak dan Ibu hadirin semuanya, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan kontribusi yang besar demi kemajuan sekolah kita, dan harapannya dengan aset yang kita miliki, kita bisa melahirkan program-program sekolah yang mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu rekan guru yang hadir, kami mengharapkan tidak terputus sampai di sini saja kegiatan kita. Kami mengharapkan ide-ide cemerlangnya yang bisa kita kembangkan sesuai dengan aset yang kita miliki. Begitu juga dengan anak-anak ya sebagai perwakilan, boleh nanti menyampaikan ide-idenya, suara murid ya, dengan teman-temannya. Misal seperti ini, kita idenya apa ya, kok di suaranya bisa, kenapa kita tidak? Nah, salurkanlah Ibu melalui yang pertama wadahnya OSIS, lalu bisa juga kepada pembina ekstrakurikuler. Nah, sehingga aset-aset sekolah yang kita miliki bisa diberdayakan secara maksimal. Nah, tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, kepemimpinan murid ada 3, ada suara murid, ada pilihan murid, kemudian ownership atau rasa memiliki. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian saja acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama memandu kegiatan ini. Saya akhiri juga dengan pantun. Ini terimbas ini sama DJ. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura, kotonya rapi. Semoga manfaat untuk kita semua. Saya undur, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bisa bersua kembali. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, kita mohon untuk foto bersama dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, alhamdulillah. Pertama sekali kita aturkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemetaan aset. Tentu namanya Westi dan Putri mengajar biologi di kelas 12. Jadi mungkin secara pertemuan di lokal kita belum ada, tapi nanti kalau jurusan IPA ini bisa kelas 11. Oke. Nah, berbicara tentang aset yang ada di sekolah kita, maka yang pertama sekali harus kita lihat dulu sekolah ini sebagai sebuah ekosistem. Di mana ekosistem itu adalah tata interaksi antara makhluk hidup ya, biotik dan unsur tak hidup atau abiotik, sehingga nanti menciptakan hubungan yang selaras, seimbang dan harmonis. Apa saja faktor biotik yang ada di sebuah ekosistem sekolah? Ada kepala sekolah sebagai pimpinan, ada guru, murid, ya, staf kependidikan, atau usaha, pengawas sekolah, orang tua, komite, masyarakat sekitar, dinas-dinas terkait dan pemerintah daerah. Ini adalah faktor biotiknya. Lalu apa saja faktor abiotik? Ini contohnya ya, seperti keuangan, sarana prasarana yang sedang kita gunakan saat ini, ataupun lingkungan alam yang ada di sekolah. Ini termasuk faktor kita. Mengapa kita harus mengetahui aset? Aset itu adalah modal atau kekuatan. Dengan kita mengetahui aset yang kita miliki, ini mempengaruhi nanti terhadap program-program yang bisa kita buat, yang bisa kita laksanakan di sekolah kita. Itu harus kenal dulu. Yang sama seperti Ananda mengenali potensi yang ada pada diri. Kalau saya punya asetnya, punya modalnya, maka ini bisa ya digunakan untuk berkreativitas. Atau saya bakatnya ke sains, atau saya bakatnya kedua-duanya, itu bisa. Nah, sehingga nanti ini bisa menjadi sebuah kekuatan. Orang yang melakukan kegiatan berdasarkan dengan kekuatannya ini cenderung untuk lebih berhasil dibandingkan yang ada di sekolah kita ini. Apa saja asetnya? Maka aset ini secara garis besar ini bisa kita kelompokkan atas semua. Yang pertama ada modal manusianya, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, yang keempat ada modal agama dan budaya, 5 modal fisik, yang keenam ada modal lingkungan alam dan modal finansial. Dengan ketujuh modal inilah kegiatan pembelajaran kita bisa belajar
mapelnya, ada ruangan kelasnya, ada gurunya. Lalu yang kedua bisa juga dalam kegiatan co-kurikuler, kegiatan pengayaan. Lalu yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu paparan yang sudah disampaikan tentang aset yang ada di sekolah kita. Sekarang silahkanlah yang ingin bertanya tentang masalah aset ini, ataupun mungkin ada yang ingin menyampaikan ide tentang program-program yang bagusnya kita laksanakan di sekolah kita dengan aset yang kita punya. Kan sudah kenal kan lingkungan sekolahnya, sudah kenal juga dengan individu-individu yang ada di sekolahnya. Apa kira-kira mungkin terobosan atau ide yang bisa kami sampaikan untuk program yang memang bisa kita laksanakan berdasarkan apa yang kita miliki? Atau mau yang bertanya silakan. Namanya Dona, saya ingin bertanya, apa itu modal finansial dan apa contohnya? Baik, Dona bertanya apa itu modal finansial. Sebelum Ibu menjawab, Ibu coba tanya dulu sama rekan yang lain. Kalau finansial itu kira-kira berhubungan dengan apa? Nggak pernah dengar finansial? Ya, silakan Nak. Berhubungan dengan keuangan, Bu. Iya, betul sekali. Berhubungan dengan keuangan. Baik, tadi sudah dijawab oleh temannya, modal finansial berhubungan dengan keuangan, betul sekali ya. Jadi program sekolah kita tentu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada dukungan dari modal finansial. Nah, apa itu dukungan finansial ini? Yaitu keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses-proses pembangunan dan kegiatan dari sebuah komunitas tersebut. Modal finansial ini tidak hanya, jangan dipikirkan ada dana dari komite, kalau dulu kan ada bayar ya uang komite, atau ada dana BOS, BKK. Nah, padahal sebenarnya untuk finansial ini termasuk juga tabungan. Ada tabungan, ada investasi, lalu mungkin nanti kalau misalkan ada mengelola kayak Koksis ya, kamu belanja ke Koksis. Nah, nanti kan ada di kelas 12 nanti akan ada sistem bagi hasil, itu termasuk finansial. Gaji serta sumber pendapatan lainnya yang bisa mungkin kita manfaatkan. Contoh, misalkan kamu belajar PKWU, ada lahan-lahan di sekolah kita yang kamu manfaatkan untuk berkebun, kemudian panen, ya. Nah, nanti hasil panennya itu dibuatkan dalam bentuk tabungan, maka ini masuk juga ke dalam modal finansial. Baik, bagaimana Dona dengan penjelasan Ibu? Saya bilang saya sudah paham. Oke, bagus sekali ya. Kita